Ingin mewawancara guru BK. 1. Apa yang menjadi tujuan utama dari program bimbingan konseling di sekolah ini? Yang pertama, membantu peserta didik memahami dirinya sendiri, lingkungannya, dan kaitan dengan belajarnya. Program bimbingan konseling diintegrasi dalam kurikulum sekolah ini. Bimbingan konseling di madrasah tidak masuk dalam kurikulum, tapi tidak masuk di dalam kelas. Jadi bimbingan yang dilakukan atau layanan yang dilakukan ada di luar madrasah. Layanan yang dilakukan ada 4, layanan konseling, ya, baik bimbingan konseling maupun konseling individu maupun kelompok, dan layanan klasikal. Assalamualaikum Pak, saya mau bertanya. Silakan. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan program bimbingan konseling? Tantangannya manakala konseli atau peserta didik atau murid itu tidak membuka dirinya, ya, tidak membuka permasalahannya. Itu tantangan paling sulit itu yang Pak Dar alami selama ini. Atau yang kedua, tidak mau berterus terang akan permasalahannya, sama dengan itu menutup diri kan. Nah, itu yang paling berat. Kalau mereka mau terbuka dan seterusnya, kita bisa membantu untuk bisa menyelesaikan atau memecahkan permasalahan yang ada pada diri konseli atau peserta didik atau murid itu, ya. Terus apa lagi? Pertanyaan selanjutnya, bagaimana sekolah mengukur keberhasilan program bimbingan konseling? Ukurannya manakala anak-anak itu atau peserta didik atau konseli itu tidak terjadi permasalahan, baik itu permasalahan belajar maupun permasalahan yang terjadi pada diri masing-masing konseli atau peserta didik. Iya, itu ukurannya itu. Jadi manakala tidak terjadi itu, sehingga yang terjadi pada kondisi pribadi peserta didik atau konseli itu benar-benar nyaman, benar-benar bisa enjoy, bisa menikmati proses pembelajaran di madrasah kita ini, begitu, ya. Pertanyaan selanjutnya, Monggo silakan. apa rencana jangka panjang sekolah terkait pengembangan program bimbingan konseling? Rencana jangka panjangnya ya kita terus daripada dan senantiasa memotivasi daripada peserta didik, konseli, memotivasi agar supaya agar supaya yang menjadi cita-citanya bisa berhasil dan berkembang, begitu. Jadi mengembangkan daripada apa yang menjadi cita-cita dari anak didik itu bisa tercapai, terutama dalam hal meraih kesuksesan dalam rangka belajarnya. Pertanyaan selanjutnya, Gini. bagaimana peran sekolah dalam mempromosikan pentingnya bimbingan konseling kepada siswa dan orang tua? Nah, promosinya pertama, kalian ingat ketika MOS itu, ya. Nah, ketika masa orientasi siswa atau matsama, masa ta'aruf siswa madrasah itu kan dikenalkan. Karena kenapa di SD atau MI-nya kan belum pernah ada. Adapun enggak seperti di sanawiyah atau SMP. Mengingat apa? Kalau di SD atau MI-nya kan permasalahan anak kan masih belum seberapa. Kalau di sanawiyah, di SMP itu permasalahan itu mulai muncul, permasalahan pribadi, permasalahan belajarnya, dan permasalahan lainnya, ya, itu. Jadi kita terus untuk mempromosikan daripada layanan bimbingan konseling yang menjadi tugas kami untuk melayani dalam rangka mengentaskan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada peserta didik, ya. Itu jadi terus makanya
kadang-kadang kalau mungkin jam kosong guru BK masuk, kalau dikasih jam kita juga masuk gitu untuk terus. Karena apa? Membantu mengentaskan daripada permasalahan siswa dengan konsekuensi konseli atau peserta didik atau anak-anak itu benar-benar dan mau untuk mengeksplor dirinya, mengungkapkan permasalahan dirinya, baik permasalahan belajar, permasalahan individu dan seterusnya. Ya, itu. Makasih Pak atas waktunya. Cuma itu saja.